Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan saya Ibu Juniati. Pada kesempatan kali ini, anak-anak, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang fungsi, yaitu fungsi inverse. Sudah siap belajar anak-anak? Bagus. Perhatikan penjelasan Ibu ya. Tujuan pembelajaran dari materi fungsi inverse. Yang pertama, siswa dapat menentukan fungsi inverse dengan cara mengubah fungsi y sama dengan fx dalam bentuk x sebagai fungsi y. Tujuan yang kedua, siswa dapat menentukan fungsi inverse dengan cara menggunakan rumus ringkas fungsi inverse. Kita masuk ke materinya. Di sini anak-anak ada dua buah himpunan A dan himpunan B. Sudah kita pelajari sebelumnya, jika fungsi f memetakan dari x ya dari himpunan A ke himpunan B, maka ini adalah fungsi f-nya. Sedangkan sebaliknya, jika dia memetakan dari B ke A, maka dikatakan dengan fungsi inverse. Misalkan f inverse, jadi ini f berpangkat negatif 1 ini anak-anak kita baca fungsi inverse ya. Misalkan fungsi f inverse adalah fungsi inverse fungsi f. Untuk setiap x domain dari f, ini untuk x-nya setiap domain dari fungsi f-nya, dan y adalah anggota atau rank dari fungsi f ya, maka berlaku y sama dengan fungsi x jika dan hanya jika fungsi inverse y sama dengan x. Jadi bisa kita tuliskan dari fungsi y sama dengan fx ini, maka kita bisa menyatakan bahwa x sama dengan fungsi inverse y. Cara untuk menentukan fungsi inverse itu ada dua cara, anak-anak. Itu cara yang pertama, mengubah fungsi y sama dengan fx dalam bentuk x sebagai fungsi y, atau membuat x sama dengan yang tadinya itu di ruas kirinya y sama dengan fungsi x, maka kita akan membuat dalam bentuk x sama dengan ya dalam bentuk fungsi y. Setelah kita membuat seperti itu, langkah keduanya adalah kita mengganti y pada f inverse y. Jadi kita memahami sebelumnya bahwa x ini sama dengan fungsi inverse y. Maka untuk mendapatkan fungsi inverse y, kita mengganti setiap y pada f inverse y dengan x. Cara yang kedua, kita juga bisa menggunakan rumus ringkas fungsi inverse ya. Dimana rumusnya ada sebagai berikut. Jadi ini adalah rumusnya. Yang pertama ini untuk fungsi yang berbentuk bersamaan linier ya. Yang kedua ini fungsi dalam bentuk rasional. Yang ketiga ini dalam bentuk eksponen di mana berpangkat ya, A berpangkat fx. Kemudian yang keempat ini adalah fungsi kuadrat. Maka nanti rumusnya, rumus fungsi inverse-nya adalah sebagai berikut nih ya. Kemudian yang selanjutnya yang kelima ini fungsi dalam bentuk irasional dalam bentuk akar. Maka kita juga bisa menentukan langsung dengan rumus fungsi inverse-nya. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi fx dalam bentuk polinom ya. Jadi di sini a x pangkat n ditambah b. Kita bisa juga mencarinya. Kemudian yang terakhir adalah fx dalam bentuk logaritma ya. A log bx tambah c, maka kita bisa menggunakan aturan ini ya untuk menentukan fungsi inverse-nya. Untuk soal yang pertama, tentukan fungsi inverse dari fx sama dengan 2x dikurang 1. Ibu siapkan dulu pennya. Kita akan mengerjakannya. Untuk soal ini ya, kita akan merubah tadinya bentuknya ini adalah fx sama dengan, maka kita jawab di sini kita tuliskan y sama dengan ya fx sama dengan 2x dikurang
1. Maka kita bisa menuliskan, kita akan memindahkan dalam bentuk X sama dengan, ini cara pertama ya. Maka kita akan menuliskan 2X dikurang 1 sama dengan Y. 2X, supaya dia hasilnya 2X, maka kita tambahkan 1. Sehingga nanti min 1 ditambah 1 ini 0, sisanya 2X. Ruas kanannya juga kita tambahkan 1. Kita bisa tuliskan Y ditambah 1 dibagi 2. X ini adalah sama juga dengan F inverse Y. Maka kita akan menentukan F inverse X. Caranya adalah kita merubah setiap Y ini dengan X. Jadi X ditambah 1 dibagi 2. Ini adalah dengan menggunakan secara merubah bentuk dalam bentuk X sama dengan ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kita merubahnya jika menggunakan rumus, aturan rumusnya. Nah, di sini anak-anak bisa melihat cara menggunakan rumusnya. Kita tentukan dulu nilai A dan B-nya berdasarkan soal ini. Berarti A-nya adalah 2, B-nya adalah, ini B-nya negatif 1. Maka kita bisa memasukkan ke rumusnya, F inverse X, rumusnya adalah X dikurang B, dikurang min 1 dibagi 2. Kita sederhanakan, X ini min kali min jadi positif 1 dibagi 2. Bagaimana anak-anak? Apakah sama hasilnya? Ya, betul ya. Ya, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini kita punya fungsi dalam bentuk rasional ya, pecahan. Kita akan menentukan fungsi inverse-nya. Caranya sama seperti tadi, langkah yang pertama dulu yang akan Ibu jelaskan. Kita akan merubah dalam bentuk X sama dengan ya. Kalau ini adalah Y sama dengan Fx sama dengan 3X ditambah 4 dibagi 2X dikurang 1, maka kita akan merubah Y sama dengan, dituliskan dulu sini. Maka kita kalikan penyebutnya ya, kita kalikan dengan 2X dikurang 1. Kita sederhanakan, 3X ditambah 4. Kita kelompokkan yang ada X-nya di ruas kiri ya, kita akan memindahkan X-nya di ruas kiri. Kita pindahkan ini jadi min 3X. Ini kita pindahkan ke ruas kanan, positif tambah 4. Selanjutnya X-nya kita keluarkan. Berarti ini sisa 2Y, yang ini dikurang 3. Nah, Ibu lanjutkan di sini ya. Bisa kita tulis X sama dengan, berarti Y ditambah 4 dibagi dengan 2Y dikurang 3. X ini anak-anak adalah F inverse Y. Maka untuk menentukan F inverse X, kita tinggal mengganti, ini sudah Y dalam posisi Y. Untuk dalam fungsi F inverse X kita ganti E-nya dengan X. Kita akan mengecek dengan menggunakan rumus ringkasnya. Sini. Dengan cara yang kedua, berarti kita tentukan dulu A-nya. Berarti A-nya 3. B-nya positif 4. C-nya 2 ya. C2. D-nya adalah negatif 1. Kita masukkan ke rumusnya anak-anak. Negatif D berarti negatif 1. Kemudian ditambah B. Ini ada X-nya ya. Ditambah B, B-nya 4. Kemudian C-nya tadi 2. 2X dikurang A-nya 3. Kita sederhanakan. Min kali min positif 1X berarti X ditambah 4, 2X dikurang 3. Nah, ini adalah dengan menggunakan rumus ya. Sedangkan ini adalah menggunakan cara merubah ke dalam bentuk X sama dengan ya. Hasilnya adalah sama. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kita menentukan F inverse 81. Maka kita harus mencari dulu nilai fungsinya ya. Kita Ibu jawab, kita gunakan cara yang panjang terlebih dahulu. 3 berpangkat X dikurang 1.
Maka kita bisa menuliskan 3 berpangkat X dikurang 1 sama dengan Y. Untuk eksponen seperti ini, untuk mengeluarkan bentuk X dikurang 1 ini, kita bisa menggunakan aturan logaritma. Jadi kita bisa mengalihkan ruas kiri dan ruas kanannya dengan logaritma yang sama. Kita kalikan 3 log 3 X dikurang 1 sama dengan 3 log, sama juga ya, sini Y-nya. Jadi kita kalikan ini kedua ruasnya dengan 3 log ya, dengan 3 log. Nah, kita ubah seperti ini. Berdasarkan sifat logaritma, ini pangkatnya bisa kita keluarkan jadi X dikurang 1 dikali 3 log 3, ini adalah 1, sehingga ini adalah 3 log Y. Kita tulis X sama dengan 1, ini yang ditambahkan 1 ditambah 3 log Y. Maka kita tuliskan dalam bentuk inverse-nya itu adalah 1 ditambah 3 log X. Ini adalah dengan menggunakan aturan yang panjang ya, menurunkan ke dalam bentuk X sama dengan. X ini adalah F inverse Y ya. Sekarang kita akan membuktikan jawaban tadi yang Ibu sampaikan dengan menggunakan aturan rumus yang sudah ada. Kita bisa tentukan dulu A-nya, berarti A-nya 3, B-nya, B adalah angka di depannya X, berarti B-nya 1, C-nya adalah negatif 1. Kita masukkan ke rumus ini, F inverse X sama dengan negatif C, itu negatif 1 ditambah A-nya adalah 3 log X, B-nya adalah 1. Kita sederhanakan, negatif dikali negatif itu 1 ditambah 3 log X dibagi 1, maka tetap ini hasilnya. Ini adalah F inverse X. Lihat anak-anak ya, jawaban kita adalah benar ya. Kita lanjutkan ke fungsi berikutnya. Selanjutnya kita akan menentukan fungsi inverse dari fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x ditambah 6. Jadi dalam bentuk fungsi yang berbentuk persamaan parabola ya, atau fungsi kuadrat. Ini anak ya. Maka kita bisa menentukan terlebih dahulu ya dengan cara yang pertama. Disiapkan dulu pennya. Kita jawab dengan cara yang pertama. Berarti kita tuliskan di sini Y sama dengan fungsi X sama dengan X kuadrat dikurang ditambah 6. Kita tulis ini di ruas kirinya, X kuadrat dikurang 2X ditambah 6 sama dengan Y. Kemudian yang selain X kita pindahkan ya. Kita akan merubah dalam bentuk fungsi kuadrat ini ya, dalam bentuk kuadrat ya, bilang yang bisa dikuadratkan, maka kita akan merubahnya dengan cara menambahkan dengan 1 ya. Maka di ruas kanannya pun juga kita tambahkan dengan 1. Maka kita bisa merubah dalam bentuk kuadratnya, yaitu X min 1 kuadrat ya. Jadi anak-anak ini kalau dikuadratkan hasilnya X kuadrat min ya, ini di tengah min 2 kali X min 2 X ya, 2 kali X 2X dikali negatif 1 min 2X, kemudian min 1 dikuadratkan, min kali min positif 1, ini sama dengan Y min 6 tambah 1 jadi min 5, sehingga kita bisa menuliskan X dikurang 1 sama dengan plus minus akar dari, karena ini kuadrat maka berarti ini diakarkan ya, dikurang 5. Kita bisa tulis di sini X sama dengan kita tambahkan dengan 1 supaya dia menjadi X, maka ruas kanan juga kita tambahkan 1 plus minus akar Y dikurang 5. Ini Y ini adalah F inverse Y. Kita akan mengubah dalam bentuk F inverse X, kita ganti berarti setiap Y-nya ini dengan X kurang 5. Ini adalah fungsi inverse-nya. Kita akan melihat dengan rumusnya ya. Kita akan menggunakan rumus ini, fungsi inverse-nya. Kita cari dulu nilai A, B, dan C-nya. Dari soal ini berarti A-nya positif 1,
B-nya ini min 2, C-nya positif 6. Kita masukkan ke rumusnya. F in plus X sama dengan min B, berarti min 2, plus minus akar B kuadrat min 2 kuadrat dikurang 4 kali A-nya 1 dikali C-nya 6 ya, 6 dikurang X dibagi dengan 2 kali 1 ya, A-nya 1. Ibu rapikan ini ya. Ini tadi dari C ya, C-nya itu adalah di sini tadi C-nya adalah 6 ya. Ini adalah 6. Kita sederhanakan, berarti min kali min positif 2 plus minus ini akar min 2 kuadrat, berarti min kali min positif 4, ini min 4 ya, min 4 kali 6 min 24, baru min 4 kali negatif X positif 4X dibagi 2. Selanjutnya kita sederhanakan lagi, 2 plus minus ini akar 4 dikurang negatif 20, 4 dikurang 24 negatif 20 ditambah 4X dibagi. Kita supaya bisa disederhanakan, ini kita keluarkan akar 4-nya sehingga yang tersisa ini berarti ini sisa X, yang ini akar 4 sudah dikeluarkan, berarti supaya hasilnya negatif 20 berarti negatif 5 dibagi dengan 2. Maka ini bisa disederhanakan ya anak-anak ya, 2 dibagi 2 1 plus minus akar 4 ini 2 ya, akar 4 ini 2, ini kita bagi 2 1, akar 4 ini juga 2, 2 dibagi 2 hasilnya juga 1. Ini adalah X akar X dikurang 5. Ini adalah F inverse. Kita bisa lihat hasilnya sama ya anak-anak ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Di sini adalah fungsi inverse dalam bentuk akar ya, dalam bentuk irasional. Dalam bentuk irasional. Di sini akar pangkat 3 dari X tambah 2. Maka kita akan menjawabnya. Kita jawab dulu dengan cara yang pertama. Kita tulis Y sama dengan Fx sama dengan akar X tambah 2 berpangkat 3. Kita bisa menuliskan ya, berarti akar X tambah 2 berpangkat 3 sama dengan Y ya. Kita akan menyatakan dalam bentuk X sama dengan, untuk bentuk seperti ini kita kalikan pangkatnya ini dengan, ini kan bisa ditulis X tambah 2 berpangkat 1/3 sama dengan Y. Maka supaya di sini menghasilkan pangkatnya 1, berarti kedua ruas ini kita kalikan dengan pangkat kita pangkatkan dengan 3. Sehingga nanti di sini hasilnya X tambah 2 1/3 kali 3 kan pangkatnya 1 ya. Sama dengan Y pangkat 3. Maka X adalah Y pangkat 3 dikurang 2. Kita tulis F inverse X sama dengan X berpangkat 3 dikurang 2. Kita cek dengan menggunakan rumus yang ada. Kita jawab dulu. Berarti di sini kita cari dulu nilai A-nya. A-nya berarti angka di depan X ya. Koefisien X itu 1, baru B-nya ini ya. B-nya adalah 2, N-nya adalah akar sini, N-nya adalah 3. Kita masukkan ke rumusnya. F inverse X sama dengan X pangkat N, berarti X berpangkat 3 dikurang B. B-nya adalah 2, A-nya adalah 1. Sehingga sederhananya X pangkat 3 dikurang 2. Ini adalah F inverse. Kita cek anak-anak sama ya. Tuh. Soal ke berikutnya, soal ke-6. Sini yang berbentuk polinom ya. X-nya kita bisa menjawab dulu dengan cara yang pertama.
Jadi Y sama dengan Fx sama dengan 2 berpangkat X tambah 4 ditambah 5. Kita akan menyatakan dalam bentuk X sama dengan Y. Maka yang selain dari X kita pindahkan, ya kita tambahkan dengan min 5. Jadi sini sisa 2X pangkat 4. Kita bagikan dengan 2. Dibagi 2. Maka seperti ini, supaya dia menghasilkan X, kita kalikan dengan 1, kita pangkatkan dengan 1/4. Maka ruas kanannya juga sama, kita pangkatkan dengan 1/4. Ya, jadi X berpangkat 4, supaya dia menjadi X, kita pangkatkan dengan 1/4. 4 dikali 1/4 kan 1 ya. Ini adalah hasilnya berarti Y dikurang 5/2 berpangkat 1/4. Maka bisa kita tuliskan di sini F inverse dari X, ya. Tinggal kita ganti, ini X ini adalah F inverse Y. Kita ganti, kalau kita mau F inverse X, kita ganti setiap Y-nya dengan X. Berarti kita tulis X dikurang 5 dibagi 2 berpangkat 1/4. Kita cek dengan menggunakan rumus ringkasnya. Cara yang kedua, kita tentukan dulu nilai A-nya. Berarti A-nya ini ya, A-nya 2. Kemudian B-nya, ini B-nya, B-nya 5. Kemudian C-nya adalah, C-nya adalah 4. Kita jawab F inverse X sama dengan, berarti X dikurang 5, B-nya 5, dibagi A, A-nya 2, berpangkat 1 per N-nya adalah, N-nya adalah, N-nya tadi ini, N bukan C ya, N-nya adalah 4, pangkat 4. Cek. Sama ya, ini ya, ini. Ini adalah N, tadi rapiin dulu sebentar. Terus ini N ya, N-nya adalah 4. Ini N-nya adalah, ini ya, ini N. Nah, N-nya adalah 4. Kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Di sini adalah yang berbentuk logaritma, maka kita bisa menentukan inverse-nya. Jadi kita jawab dengan cara yang pertama dulu, kita tulis Y sama dengan Fx sama dengan log 2X dikurang 7. Kita nyatakan dalam sebelah kiri X-nya sama dengan Y. Maka seperti penjelasan Ibu sebelumnya, kita bisa mengalihkan dalam bentuk logaritma ini, kita bisa merubahnya ya, supaya dia bisa mengeluarkan dalam bentuk X-nya ini. Apa yang kita lakukan ya, kita kalikan dengan bilangan sebagai berikut. Jadi 3 log, ini 3, kita nyatakan dalam bentuk pangkatnya. Jadi 2X dikurang 7. Ya. Seperti ini sepertinya ya. Oh, ini ada kesalahan Ibu ya. Ibu hapus dulu ya anak-anak ya. Dulu. Jadi untuk menyelesaikan ini, kita cukup merubah Y-nya ini ya dalam bentuk, kita ubah dalam bentuk logaritma juga ya. Jadi 3 log 2X 2X dikurang 7, ini kita ubah dalam bentuk logaritma, jadi 3 log 3 pangkat Y. Jadi ini kalau dijabarkan, Y-nya ini ke depan dikalikan dengan 3 log 3. 3 log 3 ini 1, jadi Y dikali 1 sama dengan Y ya. Ini mana ya. Nah, jadi diubah dalam bentuk seperti ini. Nah, ini bisa Ibu hapus yang di bawahnya. Ibu hapus ya. Selanjutnya kita tinggal menyederhanakan.
Maka kita bisa, karena sama-sama berbentuk 3 log ya, 3 log, kita tinggal mengambil bilangan sini ya, ini logaritmanya. 2x dikurang 7 sama dengan 3 berpangkat y. Kita bisa tuliskan 2x sama dengan 7 ditambah 3 berpangkat y, maka x-nya sama dengan 7 ditambah 3 berpangkat y dibagi 2. Atau kita tuliskan di sini, berarti f inverse x-nya adalah, tinggal kita rubah 7 ditambah 3 berpangkat x dibagi dengan 2 ya. Kita cek dengan menggunakan rumusnya. Cara yang kedua, kita tentukan A-nya, berarti ini A 3, B itu angka depannya x, B-nya 2, C-nya adalah ini ya, negatif 7. Kita masukkan dengan rumusnya ini, rumus singkatnya, sama dengan A berpangkat x, berarti 3 berpangkat x, dikurang C, dikurang min 7, dibagi dengan B. B-nya adalah 2. Jadi kita tuliskan 3 berpangkat x, negatif kali negatif, positif 7 dibagi 2. Atau kita mau tulis seperti ini juga boleh, 7-nya di depan ya. 7 ditambah 3 berpangkat x dibagi 2. Ya, itu adalah cara kita menentukan fungsi inverse. Jadi anak-anak ada 2 cara, bisa menggunakan rumus ringkasnya, atau bisa juga kita menggunakan aturan dengan cara menyatakan yang tadinya itu y sama dengan fx, kita menyatakan dalam bentuk x sama dengan fungsi y. Selanjutnya, setelah itu kita ganti untuk mencari f inverse-nya, fungsi inverse dari f. Kita tinggal mengganti setiap y dengan x. Demikian penjelasan Ibu untuk materi hari ini ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Pesan Ibu untuk kalian semua ya. Anak-anak di rumah jangan lupa senantiasa rajin belajar, berdoa, membantu orang tua, dan senantiasa berakhlak yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri wa taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.